semuanya, saya Retnayu Purnamasari. Di sini saya sudah berada di salah satu angkringan di Kota Serang, yaitu angkringan Kak Roy, yang tepat berada di depan perumahan BI, dan di sini juga dekat banget sama Untirta FKIP. Tidak perlu lama-lama, yuk kita simak. Angkringan kan sebenarnya udah lama ya di Serang. Cuman kan dari dulu itu 2019 itu belum terlalu familiar lah. Baru ada satu atau dua. Cuman rata-rata semenjak COVID sih balik lagi. Karena kan seperti A-nya, basicnya juga tadinya pegawai pabrik. Karena PHK, kan ibaratnya karena pengurangan segala macam. Ya mutar otak gimana caranya buat nyari rezeki. Akhirnya kepikir buat usaha angkringan ini gitu. Kalau tantangannya sih pertama, karena kan ini sistemnya jajanan ya, bukan makanan berat gitu. Kalau kayak makanan berat itu kan kayak warteg atau warung nasi, mungkin dia emang makanan pokok dibutuhin masyarakat kan. Kalau ini kan hanya selingan gitu untuk jajan gitu. Dan mungkin yang lebih sekarang semakin mudah menjamur sih yang ngebuka usaha angkringan gitu kan. Jadi sekarang ibaratnya pelanggan tuh udah kebagi-bagi gitu. Dan tadinya mungkin langganan sama kita, mungkin nyoba-nyoba lain ke tempat lain gitu. Terus yang kedua tantangannya adalah ya kalau makanan-makanan dari olahan-olahan daging itu kan mungkin nggak tahan lama ya gitu, walaupun kita taruh kulkas gitu. Yaitu kita harus pintar-pintar di situnya aja sih. Kalau dagang itu sebenarnya memang rasa penting, tapi pelayanan kita terhadap pelanggan itu juga nggak kalah penting gitu. Simpelnya adalah ketika pelanggan sekali datang, kita ramah, kita ajak ngobrol. Ketika dia datang adalah kita tanya aja, kemana aja nih udah lama. Dia dengan dia diingat aja pasti dia udah seneng. Oh si A-nya mengingat nih sama kita. Nah dia akan pasti balik lagi ke kita. Pada umumnya sebenarnya angkringan mungkin semua sama. Tapi pada ya kalau kita yang penting yang beda dari orang lain itu adalah sambal, bumbu kita nggak pilih bumbu, sambal kita nggak pilih sambal gitu kan. Dan mungkin bisa ditanya sama pembeli-pembeli yang lain juga kenapa balik lagi ke sini, karena ya suasananya gitu. Karena kita menganggap pembeli ya bukan hanya sekedar pembeli sekali lewat doang gitu, tapi ya akan jadi temen. Bahkan ada yang ibaratnya jadi keluarga. Yang kemarin ada dari kampus lain, mereka udah lulus, mereka cuman kesini cuman buat pamit karena mereka udah nggak tinggal di sini lagi karena udah saking dekatnya. Namanya kita pinggir jalan ya dagang ya, ada aja misalkan kayak pembeli yang maaf gitu ya, mungkin dalam keadaan udah tipsi udah setengah sadar gitu ya, namanya malam minggu kan, ada aja yang kayak gitu-gitu. Cuman ya kita gimana pintar-pintar nge-handle-nya aja lah. Ya yang kedua, namanya pinggir jalan kayak lahan parkir kan, namanya kita bareng-bareng ya, kadang-kadang ya mungkin ketutup apa ya udah itu mah ininya aja sih gitu, kita pengertian aja, saling pengertian. Paling enggak tetap masih bisa bertahan jangka pendeknya, ya jangka panjangnya mudah-mudahan bisa kedepannya bisa buka cabang-cabang berikutnya gitu. Intinya mah ketika dagang jangan berpikir manisnya dulu. Dagang ibaratnya punya planning, ada jangka ke depannya itu. Enggak hanya kita dagang tuh mikirnya kita dagang segini laku segini dapat segini, karena kenyataannya nggak semudah itu gitu. Ibaratnya mungkin itu yang ibaratnya sekarang kurang di wirausaha anak muda sekarang, karena mikirnya tuh dapat penghasilan cepet gimana caranya, tapi nggak mau jalanin prosesnya. Kalau dagang itu kan fluktuatif pendapatannya, kita nggak pasti kayak gaji bulanan, kadang bisa sepi, kadang bisa rame kayak gitu. Ya itu kan kadang-kadang orang anak muda sama sekarang nggak mau ngelaluin prosesnya gitu. Maunya ya dapetnya duitnya cepet aja, dapat duit banyak, tapi prosesnya itu yang penting. Sekian, saya Retnayu Purnamasari pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye.